Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfia Luanti. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu alat yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mengirim suatu informasi dari satu individu ke individu lainnya. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia. Yang pertama, masa prasejarah 3000 sebelum Masehi. Pada saat itu, manusia berkomunikasi dengan cara menggambar pada dinding-dinding goa. Kemudian berkembang dengan menggunakan kentungan yang terbuat dari tanduk hewan. Yang kedua, masa prasejarah 3000 sampai dengan 1400 sebelum Masehi. Bangsa Mesir menciptakan huruf hieroglif yang berupa simbol-simbol untuk mewakili setiap pembicaraan. Yang kedua, ditemukannya media kertas dari tumbuhan papirus. Fase ketiga atau masa sekarang diawali dengan ditemukannya mesin cetak pertama oleh Jonathan Gutenberg. Kemudian Augusta Lady Byron dan Charles Babbage berhasil menemukan program komputer pertama dengan menggunakan mesin analytical. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu pesat. Dengan waktu yang singkat, mampu mengubah sesuatu yang dari tadinya sulit kemudian menjadi mudah. Lalu pertanyaannya, apakah kita sudah siap ikut andil dalam proses perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia? Sebelum itu, mari kita bahas dulu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Televisi pertama kali diresmikan pada tahun 1962 dengan stasiun TV pertamanya yang bernama TVRI. Lalu pada 1975 diluncurkan satelit pertama milik Indonesia yang bernama satelit Palapa A1. Pada tahun 1970-an, internet mulai diperkenalkan di Indonesia, dan pada tahun 1990, Indonesia resmi terhubung dengan jaringan internet. Sejarah komputer. Komputer adalah suatu alat yang digunakan untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Semulanya, kata komputer diberikan untuk orang yang melakukan pekerjaan aritmatika. Sejarah komputer terbagi menjadi 5 generasi. Yang pertama, pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang. Komputer generasi pertama memiliki karakteristik bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin atau machine language. Penggunaan tube vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran besar. Pada generasi kedua, tahun 1948, penemuan transistor mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor ini menggantikan tub vakum sehingga ukuran dari komputer tersebut lebih kecil. Di generasi kedua, meskipun tub vakum sudah digantikan oleh transistor, namun transistor mempunyai efek yang cukup kurang baik bagi komponen-komponen komputer lainnya karena transistor menghasilkan panas berlebih, sehingga seorang insinyur di Texas mengembangkan sebuah sirkuit terintegrasi yang mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Nah, IC ini atau integrated circuit ini lah yang menjadi cikal bakal chip. Setelah ditemukannya chip, kemudian pada tahun 1971 ditemukan lagi chip Intel 4004, membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen sebuah komputer pada sebuah chip yang lebih minimalis. Pada 1981, IBM memperkenalkan personal computer atau PC yang kita gunakan hingga sekarang.
Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan komputer generasi sebelumnya. Namun, komputer generasi kelima memiliki ciri khas, yaitu menggunakan sistem Artificial Intelligence atau AI. AI itu sendiri adalah kecerdasan buatan yang digunakan dalam suatu sistem dan bisa diatur dengan konteks ilmiah. Karena itulah komputer generasi kelima memiliki ciri khas, yaitu mampu memecahkan masalah yang tidak bisa dilakukan oleh komputer generasi sebelumnya. Ada beberapa dampak positif dan negatif dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini. Yang pertama, dampak positif, yaitu menghubungkan seluruh orang di dunia. Orang-orang di seluruh dunia bisa berkomunikasi dengan lebih mudah dan tentunya lebih cepat. Yang kedua, memajukan dunia pendidikan. Sebagai sarana ekonomi, seperti sekarang kita lebih mudah berbelanja dan melakukan transaksi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini. Yang paling utama adalah mendorong munculnya cybercrime atau kejahatan di media sosial. Contohnya, phishing, scamming, dan lain sebagainya. Selain itu, penggunaan media sosial atau teknologi informasi dan komunikasi yang begitu sering akan membuat seseorang menjadi ketergantungan dan bahkan lebih parahnya itu mengisolasi dirinya dari kegiatan luar atau sosial. Setelah mengisolasi, kemungkinan juga terjadi degradasi moral, seperti ada melihat konten pornografi di media sosial, kemudian bullying dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terus lakukan perubahan tanpa mengubah kebiasaan baik sebelumnya. Merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.